Pemirsa TVmu yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu hikmah dan manfaat hitan bagi kesehatan. Jadi kalau berbicara tentang dalil-dalilnya, itu sudah lengkap dari mulai zaman Nabi Ibrahim sampai pada zaman kita sekarang ini. Memang kita diperintahkan untuk melaksanakan hitan. Apa faedah hitan bagi manusia? Nah, karena Islam itu agama yang sempurna dan paripurna, ketika ada yang diperintahkan, pasti akan bermanfaat untuk jasmani orang itu maupun untuk rohaninya. Jadi kalau ada perintah Allah seperti hitan, maka ada manfaat untuk jasmaninya, yaitu dari tinjau kesehatan, dan untuk rohani sebagai bukti ketundukan dan kepatuhan kepada Allah yang memerintahkan untuk melaksanakan ibadah hitan ini. Sementara kalau ada yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulnya, kalau kita lakukan maka akan berdampak kepada fisik orang itu sendiri. Misalnya kaitan dengan khamar, ya, minuman keras. Kalau kita minum maka berakibat kerusakan untuk fisiknya. Tapi kalau hitan diperintahkan untuk dilaksanakan maka akan bermanfaat untuk fisik manusia itu sendiri. Nah, tadi diantaranya pada tahun 2006 itu sudah dilakukan penelitian, ternyata hikmah hitan itu adalah berkaitan dengan terhindarnya dari penyakit-penyakit yang berkaitan dengan penyakit kelamin terutama. Jadi ini jelas sekali bahwa hitan itu berfaedah, ya, diantaranya mempunyai manfaat untuk kesehatan dan kebersihan. Kemudian pemirsa, dalam konferensi internasional ke-25 tentang AIDS yang diadakan di Bangkok, dipaparkan hasil penelitian bahwa hitan dapat mengurangi tingkat HIV, mengurangi penyakit sifilis dan borok pada alat kelamin. Jadi ini jelas itu hasil penelitian dalam konferensi internasional ke-25 di Bangkok tentang AIDS. Kemudian dampak positif dari hitan itu sangat dirasakan oleh kaum wanita. Karena pria yang disunat atau yang dihitan jauh dari risiko terkena penyakit HIV. Nah, ini menjadi penyebab kanker serviks atau leher rahim pada wanitanya. Jadi ternyata banyak wanita-wanita yang suami-suami mereka tidak beritan, berdampak dari suami yang tidak beritan itu kepada istrinya. Sehingga istrinya yang menyebabkan kanker serviks, yaitu yang dikenal dengan kanker leher rahim pada wanita. Dan hampir tidak ditemukan wanita-wanita muslimah, karena suami-suami mereka beritan, tidak ditemukan penyakit yang namanya leher rahim ini. Tapi bagi wanita-wanita yang bukan orang muslim, yang kebetulan suami-suami mereka tidak beritan, dampaknya ternyata banyak menimbulkan penyakit serviks atau yang dikenal dengan penyakit leher rahim ini. Nah, itu manfaat hitan daripada sisi kesehatan. Kemudian hitan dalam istilah medis disebut dengan sirkumisi. Biasanya dilakukan dari sejak kecil orang itu dihitan, itu jauh lebih baik. Jadi kalau dalam kitab Taurat itu Nabi Ibrahim dihitan usia 8 hari. Begitu juga Yesus dalam Injil Lukas pasal 21 dihitan usia 8 hari. Nampaknya dihitan lebih muda itu, lebih kecil atau masa kecil jauh lebih baik dibandingkan dihitan pada usia yang sudah tua. Namun sayangnya di Indonesia ini, terutama di tanah Jawa, ada baru SMA baru dihitan, ya. Ada juga yang baru SMP baru dihitan. Saya pernah dengan kawan kebetulan ahli hitan, menghitan dari seorang mualaf, ya. Dia sudah besar tentunya. Ternyata kawan saya yang ahli hitan ini paham. Nah, kenapa ini kok agak alot ini Anda ini, katanya. Pasti Anda biasa minum minuman khamar atau minuman keras. Nah, baru pemuda ini bilang memang betul kami biasa minum minuman keras. Jadi kelihatan akibat minuman keras itu waktu dihitannya lebih alot daripada orang yang tidak pernah minum. Maka disitulah minuman keras itu termasuk yang dilarang. Jadi banyak dampak daripada minuman khamar itu bisa mengakibatkan seperti itu. Nah, jadi pemirsa di sini bahwa hitan itu berfaedah untuk kebersihan dan kesehatan. Antara lain salah satu ajaran yang ditetapkan oleh Allah ini tentang hitan adalah kebersihan. Karena hitan itu ditinjau dari sisi medis sangat bermanfaat untuk kesehatan. Yaitu diantaranya membuang anggota tubuh yang menjadi tempat
bersembunyinya kotoran. Jadi yang dibuang sedikit saja kulupnya, karena ada kotoran-kotoran yang susah dibersihkan. Mungkin saya berikan contoh pemirsa, saya kebetulan dulu punya kawan seorang direktur di salah satu perusahaan. Dia bukan muslim, dia seorang non-muslim, kebetulan punya anak, anaknya sakit kelamin. Ternyata setelah dibawa ke dokter pemirsa, oleh dokter, ini Pak dihitan saja katanya, putranya ini. Nah setelah itu akhirnya anaknya dihitan. Setelah dihitan penyakitnya hilang. Nah itulah buktinya bahwa hitan itu berfaedah untuk kesehatan dan kebersihan. Karena memang ada kotoran-kotoran yang nempel di kulup itu yang susah dibersihkan. Jadi sekali lagi, ajaran Islam itu betul-betul ajaran yang sempurna dan paripurna, termasuk diantaranya hitan itu disyariatkan. Nah tentunya harusnya tetap kepada perintah Allah untuk melaksanakan hitan. Dan orang Yahudi sampai hari ini melaksanakan hitan, sama sebagaimana orang Muslim. Jadi ini beberapa hikmah daripada hitan itu, termasuk melalui hitan ini, seorang anak yang sejak dini dia dihitan, diajarkan untuk melaksanakan hitan ini, tentu penting bagi anak. Apa pentingnya? Pertama untuk kesehatan dan kebersihan anak itu. Yang kedua, juga selain untuk kesehatan badannya, juga membuktikan bahwa anak ini siap untuk melakukan tunduk terhadap perintah Allah ini. Jadi ini membuktikan bahwa hitan itu berfaedah untuk jasmani dan rohaninya. Rohaninya dapat nilai pahala di sisi Allah sebagai bukti ketundukan dan kepatuhan, yang dimana Islam itu agama yang mengajarkan kepatuhan, ketundukan, maka ini salah satu bukti bahwa ini akan dibalas oleh Allah dengan pahala. Yang kedua untuk rohaninya, untuk jasmaninya adalah kesehatan dan kebersihan. Nah apa saja pemirsa manfaat daripada hitan ini? Tentu banyak manfaatnya, antara lain menjaga kebersihan. Jadi tadi sudah dibuktikan contoh-contoh di Amerika yang tadinya melarang hitan, ternyata setelah diteliti di rumah sakit di mereka itu, terutama di Amerika dan di Eropa, banyak orang yang suami-suaminya tidak dihitan berakibat kepada istrinya kena kanker leher rahim itu. Maka inilah bagian daripada hikmah hitan itu. Oleh karena itu pemirsa, jangan kemana-mana, setelah pesan-pesan berikut ini kita akan lanjutkan.